Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sahabat jurus ya Rasulullah, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu juz alpukat penuh serat ala jurus ya Rasulullah SAW. Dan pastinya kita hari ini mau santai-santai saja, sehingga nanti Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Tips membuat jus tanpa gula, ya, tanpa gula dan sehat dan penuh serat yang bersumber dari buah penuh berkat. Yaitu apa? Salah satu kurma, ya. Kurma merupakan salah satu. Nah, ini saya ambil gitunya ya. Nah, kita lihat ya. Kurma merupakan salah satu buah-buahan yang disebutkan, ya, buah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang buah ini menjadi salah satu pilihan Rasulullah. Dan di Madinah di zaman dulu buah kurma ini itu merupakan buah yang mewah sebenarnya. Jadi bahkan di zaman di Arab Saudi itu, atau di Arab ya, tanah Arab itu, orang yang memiliki kebun kurma itu pokoknya orang kaya. Ya, kalau Indonesia kan beda. Ya, di sana orang yang punya kebun kurma itu dianggap orang yang kaya. Ya, nah kita bahan dasarnya nanti adalah kurma, tapi nanti kita ada buah lain yang kita akan campurkan. Ya, jadi kurma sebagaimana saya jelaskan atau kita jelaskan di channel kita. Oh, sudah pada masuk di channel kita belum? Kalau belum nanti masuk ya di channel Telegram kita Jurus ya Rasulullah. Itu kita jelaskan tentang manfaat kurma, mulai dari seratnya, vitaminnya, ya, vitamin riboflavinnya, vitamin B1-nya, komplit semua kebutuhan kurma ini yang dibutuhkan untuk tubuh kita ada pada kurma, ya, masya Allah, luar biasa, ya. Nah, jadi kurma menjadi kurma menjadi apanya Pak di sini Pak Dokter? Gitu kan ya. Ternyata kurma ini kita jadikan sebagai pemanisnya. Jadi dalam cerita jusnya nanti, kurma kita jadikan sebagai pemanisnya. Jadi kita nggak menggunakan gula, kita tidak menggunakan pemanis yang sintetik atau apapun, tapi kita menggunakan pemanis alami yang berasal dari kurma. Kenapa? Kurma 75%-nya adalah glukosa atau gula, tapi gulanya gula alami yang penuh serat, jadi aman insya Allah, ya. Nah, lalu buah apa lagi yang akan kita gunakan Bapak Ibu sekalian? Buah yang akan kita gunakan adalah nih alpukat, ya. Alpukat ini merupakan salah satu buah, ya, salah satu buah yang sering sekali disangkakan orang atau disalah dugakan orang sebagai buah yang menyebabkan atau meningkatkan kolesterol, padahal sebenarnya enggak. Jadi alpukat ini justru malah buah yang sangat baik. Pertama, dia meningkatkan energi kita, yang memberi asupan energi atau tenaga. Yang pertama, yang kedua, alpukat juga penuh dengan serat, ya, dan beberapa kandungan vitamin-vitamin, ya, seperti vitamin B kompleks juga ada, ya, di sini, dan mineral-mineral seperti kalsium, termasuk juga kurma juga mengandung kalsium yang sangat tinggi, ya. Nah, kita akan menggunakan alpukat ini sebagai bahan utama buahnya untuk kita bikin jus tadi. Jadi tidak ada yang salah dengan alpukat. Jadi teman-teman kalau Anda mau bikin alpukat, nggak apa-apa, silakan aja. Bisa Anda bikin alpukat kerok, atau sekarang lagi tren banget tuh alpukat kerok, ya, alpukat kerok, ya. Nah, kita nggak bikin itu sekarang, tapi kita bikin jus yang sehat, ya. Nah, alpukatnya bisa Anda pakai nanti, ya, alpukat apapun, alpukat mentega, alpukat gula pasir, apapun namanya, ya, alpukat, ya. Dan alpukat lagi saya katakan justru malah sumber asam lemak yang sangat baik bagi tubuh kita. Jadi alpukat ini tidak ada masalahnya kalau kita mengkonsumsinya dengan baik. Maksudnya apa? Kebanyakan orang ketika mengkonsumsi alpukat malah justru alpukatnya sedikit, yang banyak adalah gula pasir, susu, sama esnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang mungkin lupa saya sampaikan tadi, bahwa ternyata tubuh manusia zaman sekarang itu sering sekali mengalami satu kondisi yang disebut dengan craving. Craving itu sebenarnya sensasi lapar, tapi akibat terlalu banyaknya makanan-makanan olahan yang masuk, sehingga tubuh tuh bingung, ini yang dibutuhkan sebenarnya rasanya atau nutrisinya, ya. Saat terjadi craving itu keinginan untuk makan atau lapar tadi, maka sebenarnya kita jangan langsung mengkonsumsi makanan-makanan makanan-makanan yang olahan, ya. Jadi kita konsumsi makanan-makanan utuh seperti yang saya sebutkan tadi, karena justru disitulah kebutuhan nutrisi yang kita perlukan itu tercukupi dari bahan-bahan tersebut, jadi buahan atau sayuran, ya. Jadi saat craving jangan makan makanan olahan, karena sudah berkurang drastis nutrisi atau bahan gizinya. Bahkan kalau saya sarankan, kalau kata dokter, salah satu pengurus buku Keajaiban Enzim itu, dia katakan itu nyawanya makanan tadi sudah hilang. Oke? Nah, jadi craving itu termasuk salah satu yang sering kita rasakan atau banyak orang rasakan saat ini, dan akhirnya
ketika craving muncul keinginan makan manis, dia makan gula pasir. Jadi semakin numpuk, akhirnya cravingnya muncul terus. Lapar. Jadi lapar itu justru akan memunculkan suatu kondisi yang namanya autofagi. Jadi sel-sel itu akan memakan diri sendiri ketika sudah rusak, dengan catatan tubuhnya dalam kondisi lapar. Dan puasa adalah jalan terbaik kita. Jadi saat bulan puasa jangan mengeluhkan laparnya, tapi nikmatilah laparnya, karena justru saat itu sedang terjadi pembersihan tubuh kita. Dan waktu bukanya kita langsung berikan suplai nutrisi yang sangat baik, yaitu dari air tadi atau kurma tadi dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan ajarkan Anda untuk bagaimana kita membuat satu jus yang sehat. Yang jus ini jus ini bisa mensuplai kebutuhan nutrisi kita, Bapak-Ibu sekalian. Mencong lagi deh. Oke, bisa mensuplai kebutuhan nutrisi kita dan mengandung bahan-bahan yang sangat diperlukan saat berbuka puasa, ya. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah kurma, ya. Nah, tapi kita akan olah dulu dengan menggunakan ini, alpukat, ya. Nah, saya ambil alpukat. Alpukat ini saya buang, saya kerok, ya, alpukat kerok, ya, saya masukkan ke sini. Lalu kita ambil satu lagi, ini takarannya sih bisa buat 3 gelas ini. Oke, nah kalau saya biasanya alpukat ini saya kerok sampai bagian yang paling bawah, sampai bagian yang hijau, karena di sini agak terasa sensasi pahitnya, tapi ini yang kita butuhkan juga, ya. Jadi jangan dibuang bagian hijaunya, justru kita ambil situ. Oke, kita tambah satu lagi biar ganjil alpukatnya. Oh, Allah, luar biasa. Oke. Oke, kita ambil yang bagian itunya, bagian yang hijaunya, ya. Nah, oke, agak-agak pahit sedikit. Nah, ada satu lagi yang saya tambahkan sebagai serat kita hari ini, yaitu nanas. Ya, nanas ini merupakan salah satu buah yang tinggi serat dan mengandung namanya bromelin. Bromelin itu salah satu pembersih usus atau laksatif yang sangat baik. Kita juga bisa campurkan ke dalam ini. Ya, kita ambil dua potong nanas. Dan kurma ini sebenarnya tergantung kebutuhan manis Anda. Selain memang dia mengandung serat yang tinggi, Bapak-Ibu sekalian, kurma ini juga juga berfungsi sebagai pemanis yang di luar sebagai nanas tadi. Kita ambil berapa ya? 1, 2, 3. Nah, kita ambil beberapa lah, ya. Nah, kita campurkan sedikit dengan air. Bismillah. Wah, Masya Allah. Jus sehat. Oke, kelihatan ya? Nah, ini dia jus sehat kita hari ini. Kita akan coba blender atau kita akan putar-putar. Oke, kita lihat dulu apakah baunya sudah sedap. Ada bau kurma, ada bau nanas, ada bau alpukatnya sendiri. Oke, kita coba sedikit karena ini sendok saya, nggak apa-apa ya. Kita coba. Bismillah. Masuk kurang manis, ya. Nah, sekali lagi, kalau Anda mendapatkan manis, tambahan manis, Anda bisa dapatkan di sini juga, atau Anda bisa dapatkan lagi dari kurmanya tadi, ya. Karena kurma itu cukup menjadi pemanis, ya, saat kita bikin seperti ini. Tambahkan sedikit air lagi. Oke, kita coba lagi. By the way, jangan lupa kurmanya dibuka kulitnya, ya. Bijinya. Jangan lupa. Ya. Kita coba, ya. Bismillah. Top, Marco top. Oke. Sudah sesuai dengan selera kita, tergantung Anda mau kasih manisnya berapa. Sekarang kita akan tuangkan ke gelas kita. Wow, insyaallah. Ya, kalau mau dibikin, Bapak Ibu mau bikin lebih encer lagi, Anda bisa tambahkan air, ya. Seperti ini, ya. Tambahkan air, ya, nanti langsung bisa diteguk, ya. Tambahkan kurma lagi. Kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa encerkan. Nah, baik, kenapa saya cairkan lagi? Jadi gini, ada beberapa penduduk di Madinah yang saya tuh mereka sedang kekurangan, ya, Bapak Ibu sekalian. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami itu nggak punya banyak bahan untuk memberi orang berbuka.
ternyata Nabi mengatakan begini, berilah sodako berbuka kepada orang yang sedang berbuka, meskipun kata Rasulullah Anda atau kamu memberikan susu dicampur dengan air, cuma sekedar untuk membatalkan buka puasanya, itu sudah cukup ya. Nah, jadi itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini adalah kita diberikan kesempatan untuk mencuri tanda kutip pahala saudara-saudara kita yang lain yang sedang berpuasa dengan cara dengan cara kita memberi makan mereka, meskipun dengan susu yang dicampur airnya, ya nggak enak-enak banget, tapi dia membatalkan puasa dengan itu, apalagi dengan enak kayak begini. Enak kan nih, boy, enak banget, bismillah. Luar biasa. Saya susah menceritakan rasanya apa. Untung hari ini nggak puasa, jadi masih saya bisa makan. Ya, jelas. Ini jus. Pertama, bikin kenyang tubuh Anda. Yang pertama, dia alkali sekali karena alpukat, ada nanas, ada kurma, merupakan buah-buah yang sangat alkali dan kita butuhkan dalam kebutuhan kita saat berbuka puasa. Yang ketiga, alpukat ini sebenarnya mengandung asam lemak yang dia mensupport energi. Percaya saya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minum jus seperti ini, habis Anda berbuka puasa dengan kurma atau air tadi, itu sebenarnya Anda nggak makan pun sudah kenyang. Ya, kenapa udah kenyang? Karena emang kebutuhan nutrisi kita tuh sudah tercukupi di sini. Ya. Ini by the way pembicaranya lapar atau gimana? Lapar sih, agak sedikit lapar. Ya, tapi karena lapar, kita ganti makan kita dengan kurma. Oke, karena ini salah satu tips sehat membuat jus ya. Kalau Anda mau menghindarkan gula pasir ya, dengan cara menggunakan kurma ya. Kurma merupakan salah satu buah diberkahi dan banyak hadis-hadis menceritakan tentang kurma, sehingga kita bisa manfaatkan itu untuk kebutuhan kita saat berbuka puasa. Kita coba dulu rasa yang selanjutnya ya. Kalau Anda yang mau silahkan mampir ke sini, kalau enggak sih bikin aja masih di rumah ya. Alhamdulillah, tetap enak. Apalagi Anda campurkan jus alpukatnya dengan madu juga bisa, yang merupakan salah satu pemanis alami yang sangat baik yang kita bisa manfaatkan. Jadi itu tips jus alpukat penuh sehat, alpukat penuh serat ya, ala jurus ya Rasulullah yang saya bagikan pada Anda hari ini. Dan Bapak sekalian, sekali lagi saya sampaikan, mari kita jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, dan Anda bisa sehat bersama keluarga Anda dengan mengkonsumsi produk-produk alami yang sudah Allah ciptakan. Jadi kalau Anda lihat, alpukat ini kan buah yang hampir-hampir besar kemungkinannya atau kecil kemungkinannya terkontaminasi dengan pestisida. Nanas juga sama. Ya, nanas juga buah yang kecil sekali kontaminan dari pestisidanya. Kurma apalagi. Jadi mereka tumbuh alami. Jadi kalau saya katakan ini jusnya organik semua. Ya, karena alpukatnya tumbuh alami, kemudian ada kurma juga tumbuh alami, dan nanas tumbuh alami. Jadi Anda bisa betul-betul bisa mendapatkan manfaat sempurna dari buah-buahan ini selama bulan Ramadan. Jadi jangan terpesona dengan es Milo kepal ya saat berbuka puasa ya. Anda penuhi dulu tubuh Anda dengan makanan minuman yang sehat, sehingga nanti bulan Ramadannya menjadi bulan Ramadan yang penuh kebaikan, penuh berkah, dan penuh limpahan kesehatan yang Allah berikan untuk Anda dan keluarga. Dan mungkin sebagai penutupnya, jangan lupa Bapak sekalian, insya Allah pada bulan Juli nanti kami akan mengadakan training intelektual Quran. Apa itu? Nanti kita akan share di grup di Telegram kita dan juga di Instagram kita tentang bagaimana Anda bisa menjadi intelektual Quran. Anda bisa belajar tentang bagaimana berbekam, Anda bisa belajar bagaimana membetulkan tulang belakang, dan saya akan ajarkan juga ilmu herbal nanti kepada Anda. Yang training ini kami kemas dengan entertaining kepada Anda, sehingga nanti Anda bisa menjadi terapis tanda kutip di rumah Anda. Anda nggak usah terapis buka klinik, itu bukan, tapi terapis bagi keluarga atau orang-orang yang dicintai di rumah. Insya Allah kami akan buat bulan Juli nanti. Bagi Anda yang ingin ikut, kami akan buat di beberapa kota, sehingga nanti harapan kami dengan kita mengenalkan sunnah Nabi SAW ini, masyarakat semakin cinta dengan Nabi kita, semakin cinta dengan Allah, dan semakin cinta dengan agama kita ini. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Live kita kali ini, alpukat penuh syarat ala jurus sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Jalal Akbar.
Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum.